telah melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natali. Halo Sobat Doler, terima kasih Anda semua masih setia menemani kami berdua di channel FNF Rabu 6 Mei 2006. Assalamualaikum Cak Doro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Pak Jarod? Alhamdulillah kami semua sehat-sehat semua Cak Doro. Ini peta politik di tanah air seperti jet coaster. Naik turun, akhirnya menabrak markas partai politik berlogo gajah nongkrong. Sebenarnya ada apa di balik mundurnya Ade Armando dari PSI Cak Doro? Iya, ini tentu saja sudah mendekati 2029, di mana ketua umumnya pidato bersemangat ingin memeras darahnya sampai penghabisan, tiba-tiba kadernya ada satu atau beberapa kader yang tidak memahami pidato ketua umum. Dan ini menimpa pada Ade Armando, di mana dia kemarin mengundurkan diri. Dan publik yakin itu bukan mundur, itu bahasa eufemisme. Seakan-akan mundur, padahal ya dipecat atau disingkirkan. Itu yang terjadi. Ade mundur atau dimundurkan selang sehari setelah 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Kerukunan untuk Beragama melaporkan ada 3 orang ya. Kader PSI, Ade Armando, terus Grace Natali, serta termo lainnya Abu Janda ke Baris Krim Polri ya. Ade Armando yang telah memposting video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu Grace Natali yang memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik. Ya, ini video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau kontribusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Ya, pastilah PSI tidak mau menerima dampak buruk dari perilaku mungkin personal ya, karakter personal yang terbawa-bawa, tapi stigma partai itu sudah menempel pada Ade Armando, sehingga PSI merasa ini harus segera diamputasi. Kalau tidak ya PSI akan jeblok di tengah-tengah persaingan politik yang sangat kuat dengan membangun dan sedang membangun narasi positif tentang partai anak muda, tapi gempuran demi gempuran datang dari publik, bukan karena PSI-nya, tapi karena kadernya seperti Ade Armando. Oleh karena itu, PSI mengambil sikap tegas untuk meminta, sebagaimana keyakinan publik, meminta Ade Armando untuk mundur. Meskipun kemudian dibungkus dengan bahasa halus, dia yang meminta mundur. Jadi Sobat Doler, barangkali perlu kita baca kronologi Cak Dodo ya. Jadi tanggal Ya. 8 April ini Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya tanggal 8 ya, 8 April. Kemudian kenapa? Rismon menuduh JK membiayai pergerakan dari Roy Suryo. Sehari kemudian ini muncul Cokro TV, Ade Armando dan dua hostnya membahas penggalan video dengan komentar-komentar yang menjustifikasi JK kebangetan atau kebablasan. Tanggal 9 itu ya. Terus kemudian diposting berturut-turut oleh Grace Natali dan si Abu Janda. Nah ini, dari sinilah titik kemarahan publik termasuk pendukung JK. Kayaknya ini Termul tidak membaca siapa sosok JK ini, Cak. Ya, akhirnya kan terbaca oleh publik ini ada semacam perencanaan yang masif. Ini dilakukan oleh secara organik, potongan-potongan video. Jadi dari cerita tadi Cak Jarod itu kan kelihatan sekali alurnya, bahwa ini memang disengaja diproduksi secara masif dan didistribusikan secara masif pula. Sehingga terbaca bahwa ini memang untuk memancing kegaduhan, dan PSI segera sadar perjuangannya dalam tanda kutip tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Jelas sekali kalau Ade Armando ini tidak membaca jauh lebih ke depan apa yang dilakukan terhadap JK ini, dan kemudian bukan pendukung JK, orang yang bersaksi tentang prestasi JK kemudian mengupload video-video lama atau mengingat masa lalu, mengungkapkan sejarah-sejarah lama perjuangan JK dan kontribusinya terhadap perdamaian di Indonesia, terhadap bagaimana dia menjaga keragaman di Indonesia,
Akhirnya kan secara perang di dunia maya kalah mereka ini Ade Armando. Antara perang dihadapkan antara upaya untuk mendegradasi JK dengan upaya menampilkan jejaknya JK, itu kalah mereka. Sehingga PSI mengambil keputusan tegas untuk segera lepas dari mungkin dianggap sebagai penyakit, harus dikeluarkan supaya PSI bersih seperti itu. Jadi potongan JK itu kan potongan video yang lama ketika Ramadan. Jadi kan kelihatan sekali kalau ini disiapkan dengan matang, dan oleh karena itu publik geram dan akhirnya 40 ormas Islam memperkarakan persoalan Ade Armando ini, dan buntutnya Ade Armando dimundurkan. Ini sumber persoalannya adalah ijazah Jokowi sendiri, Cak. Kenapa? Benar sampean bahwa pidato JK itu disampaikan ketika bulan Ramadan di Masjid UGM. Jauh, ini bulan apa Ramadan ya, Cak? Udah lebaran kemarin. Sebulan kemudian, kenapa Ade Armando memposting video lawas itu? Kenapa? Hampir sebulan. Kenapa? Ya karena JK ketika melaporkan Rismon, dia bilang, konflik yang terus berlangsung selama ini memecah belah bangsa itu selesai kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Cuman itu dia meminta, ini sudah menyesatkan, sudah membuat orang gerah, semua melibatkan, sehingga Jokowi diminta kalau dia negarawan tunjukkan ijazah aslinya. Sejak itulah termul mulai bergerak dan menyerang JK, termasuk melaporkan JK ke Polda Metro Jaya, dibalas oleh pendukung JK, dilaporkan ke Mabes Polri, sehingga inilah titik kulminasi kalau orang mengandung ini melahirkan apa? Lahir cacat tidak? Iya, itu kan sesuatu yang dihindari dan sesuatu yang diharamkan, menunjukkan ijazah. Jokowi menunjukkan ijazah itu buat mereka harus dihindari betul menunjukkan itu. Karena publik langsung tahu ijazah itu yang sebenarnya asli atau bukan ketika Jokowi mempertontonkan ijazah di muka publik. Ini sebetulnya yang menjadi harga mahal. Nah, ketika JK ikut komen soal ijazah palsu dan meminta Jokowi menunjukkan ke publik, ya tentu saja murka dan panas, dan juga seperti orang yang tersinggung berlebihan. Akhirnya dilakukanlah serangan balik terhadap JK yang membabi buta, tetapi mereka lupa bahwa JK ini sejauh ini adalah tokoh yang tidak pernah ikut terlibat dan kontroversial, tetapi dia merasa sebagai negarawan, merasa pernah mendamaikan Poso, Aceh, dan juga di berbagai wilayah lain. Kok ini di depan mata nggak selesai-selesai, kegaduhan terpelihara dengan apik, dengan jangka waktu yang panjang, kok tidak selesai-selesai, dan orang mulai gerah, dan JK turun di situ. Nah, ini yang tidak mereka sadari. JK tidak ada muatan politik atau tidak punya tujuan yang lain selain hanya untuk menyelesaikan kegaduhan ini, karena persoalannya sesungguhnya sangat sederhana dan kecil, cukup ditunjukkan ke publik, melibatkan pihak ketiga untuk menentukan asli atau tidak. Tapi mereka sudah sejak awal memang tidak mau. Kalau memang mau sudah dilakukan 5 tahun yang lalu. Benar, ini sekali lagi, ini persoalannya soal ijazah Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, ngapain harus melibatkan para termul-termul, menghabiskan banyak energi, harus sibuk ke sana kemari, mendatangi beberapa orang ahli, sehingga tidak sampai tuntas persoalan ini. Dan dia menemukan balas dendam. Kenapa? JK ketika berceramah di Masjid UGM menjelaskan tentang konflik di Poso maupun Ambon seperti ceritakan Cak Dodo. Sampai-sampai Cak, ini ada testimoni para panglima perang di Poso dan Ambon menjelaskan apa yang disampaikan Pak JK itu refleksi sosial. Ketika itu kami pendeta juga mendoakan mereka yang dibunuh maupun dibunuh untuk masuk surga. Ada Sobat Duder tayangan yang tidak ditampilkan dalam Cokro TV. Ketika JK bilang, kalian semua baik membunuh maupun dibunuh tidak akan masuk surga. Coba ya. Ada sih sebetulnya pembicaraan dari 2 tokoh di Maluku atau di Poso berkaitan dengan sama-sama jihad, itu ada, baik dari Kristen maupun Islam, itu ada. Tetapi begini maksud saya, jadi maksud kita, jadi JK itu sekali lagi ingin Jokowi sedikit pedulilah terhadap negara dan bangsa ini. Sudah 5 tahun gaduh dipertontonkan dan dipelihara, dan bukti yang sangat nyata adalah ketika orang-orang intelektual ini mempertanyakan,
yang menghadapi adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, termul, buzzer, bukan penasihat hukumnya. Harusnya kan penasihat hukumnya, tapi dia menggunakan lapisan depannya untuk menyerang, untuk membentengi, untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru. Sementara di pihak orang yang ingin tahu kebenaran ijazah hasil Jokowi tidak pernah menggunakan termul. Adalah orang yang terlibat langsung yang menanyakan, memproses dan juga mengklarifikasi. Ini kan sungguh perbedaan yang sangat mencolok bagaimana orang yang melakukan penelitian tentang ijazah tapi dihadapi bukan oleh penasihat hukum, tapi oleh para termul yang datang secara radikal, pernyataannya yang memusuhi dan juga karakter assassination terhadap orang yang berseberangan, itu kan perang urat saraf dan kita bikin sakit hati dan emosi. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah emosi dan sebetulnya mereka juga sadar bahwa itu keliru dan beberapa termul juga sudah mulai disingkirkan. Boleh di-spill, Cak, ini, Cak, siapa saja nih yang telah mengganggu termul ini, mengganggu Jokowi dan Solo kemudian termul-termul disingkirkan. Cak, sebentar ya, saya spill dulu. Bagaimana para penggugat 40 ormas Islam itu menggunakan pasal Undang-Undang ITE, pasal 48 dan Undang-Undang KUHP ya, 243 KUHP. Ini ancaman kalau dia menyunting atau mengedit, ini maksimal 8 tahun. Tapi kalau sekedar, bukan sekedar ya, kalau dia ikut mempublikasi, ancamannya setahun. Nah, makanya, ini ketika dialog di televisi, si Ade Armando mati-matian bahwa saya bukan mengedit, saya mengupload edit video itu dari TikTok. Nah, dia menghindari pasal Undang-Undang ITE supaya dia memilih pasal pidana di KUHP yang lebih ringan 1 tahun penjara. Nah, mengenai termul yang lain, ini ada gak si Rasman Nasution itu sama termul yang juga sekarang dalam keadaan Senin Kamis kita. Memalukan sekali apa yang terjadi pada Rasman Nasution. Dia sendiri orang yang sudah dipecat dari profesi advokat, tapi kemana-mana atas nama advokat. Dan ngomongnya selalu memekakkan telinga. Mungkin karena modal dia itu suara keras, tampang sangar, dan juga teriak-teriak. Coba kalau ngomongnya lembut, kutip pasal, dan juga sampaikan dengan bijak, tentu orang tidak akan benci. Yang terjadi ketika melihat sosok si Rasman, itu yang muncul adalah muak dan juga kebencian. Karena memang dia menantang kepada siapapun orang yang berbeda. Nah, ini Solo atau Jokowi ini sudah mulai sadar bahwa strategi mereka perang dengan cara radikal, dengan cara sporadis, dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, itu nggak efektif. Akhirnya akan kembali pada fitrah manusia. Manusia itu ya butuh ketenangan, kesejukan, kedamaian, bukan perang seperti yang terjadi selama ini. Dan akhirnya Rasman dilarang membicara atas nama termul. Kan sungguh rendah sekali nih. Termul saja tidak mendapatkan tempat yang semestinya ya di kancah Republik ini. Itu nggak boleh. Mengatasnamakan termul nggak boleh. Begitu hinanya dia ya. Seperti itu. Berarti ada perubahan dalam rekrutmen termul. Mungkin dulu disebutkan calon termul wajib memiliki suara keras, ngotot. Karena apa? Ada kemiripan gak? Antara pengacara si Rasman dengan si Farhad Abbas. Kira-kira perubahan apa, Cak? Rekrutmen terhadap calon termul ini. Sampai closing statement, Cak. Ya, saya rasa ini koreksi dari internal PSI dan juga Solo. Karena Solo itu sekarang sudah menyatu dengan PSI. Jokowi sebagai pembinanya, anaknya sebagai ketua umum. Jadi ini sudah satu kelompok masyarakat yang satu ya, solid satu suara. Sehingga kebijakan PSI ya kebijakan Solo. Jadi sekali lagi ini bukan perubahan, ini evaluasi dari perjuangan yang mungkin selama ini ditetapkan seperti tadi disampaikan Cak Jarod bahwa menjadi kader termul harus berani ngawur, ngomong keras, menggunakan kata-kata yang kasar, mungkin seperti itu. Tapi seburuk-buruk orang, seburuk-buruk lembaga pasti ada orang yang mengingatkan. Sangat mungkin ada yang mengingatkan bahwa ini merusak masa depan bangsa, ini mengadu domba, ini tidak efektif untuk perjuangan. Dan akhirnya evaluasi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pelarangan kepada Risman
Rasman Rasman. untuk tidak bicara atas nama Jokowi, atas nama PSI, atas nama Termul dan lain sebagainya. Ini jelas dilarang. Bagaimana betapa sedihnya Rasman disingkirkan dari keluarga Solo. Yang kedua, Farhad juga bisa jadi sebagai keyakinan kita kemarin, Farhad ini belum menjadi Termul, tetapi masih ngarep jadi Termul dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, bicara keras, adu domba, nyinyir terhadap orang yang berbeda, harapannya supaya direkrut menjadi Termul. Tetapi rupanya bos Termulnya tidak terlalu simpatik terhadap Rasman, akhirnya tidak lulus menjadi Termul, dan sampai hari ini masih juga ngarep untuk menjadi Termul. Yang terjadi malah kita semakin a priori terhadap para Termul itu karena tidak mengutamakan intelektualitas, tapi mengutamakan corong yang begitu nyaring dan memekakkan telinga. Itu yang terjadi, Tak. Oke, Sobat DDR, kita informasikan sebelum kita berpisah, ini ada Rismon Sianipar, Termul baru, yang juga tidak hadir, tidak muncul ketika diundang dalam dialog di Rakyat Bersuara. Pertama kalinya Rismon mundur, mungkin itu instruksi terbaru dari PSI. Tapi tetap menemani kami, Sobat DDR, terima kasih. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.